Deretan ruko dan tempat rumah makan di pinggir pantai Kota Manado, Sulawesi Utara porak-poranda setelah diterjang ombak besar setinggi 4 meter. Akibatnya aktivitas para pedagang terhenti dan menderita kerugian material. Inilah deretan ruko dan kafe di kawasan Megamas Kota Manado yang porak-poranda setelah diterjang ombak setinggi 4 meter pada Minggu kemarin. Sejumlah warga mengais sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Meski tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini, kerusakan membuat para pedagang tidak bisa beraktivitas dan menderita kerugian. Yang rusak semua sih, ini rusak dari DP tempat yang sampai orang meja, showcase, freezer, kulkas, rusak hancur semua. Itu karena apa tadi malam? Ombak tadi malam, pokoknya DP ombak besar sekali. Dia bahkan sampai lewat ini asap. Jadi ke depannya mau bikin bagaimana? Ya kalau dari kita sih, untuk dari pihak kita, dari rumah makan, dari kafe sendiri paling belum bisa buka lagi. Sebelumnya ombak tinggi menghantam pesisir pantai Kota Manado pada Minggu sore kemarin. Ombak setinggi 4 meter yang menyapu daratan mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Ombak besar di Kota Manado juga merusak perahu nelayan. Akibatnya para nelayan kini terpaksa tidak melaut karena perahu yang digunakan hancur dan menunggu gelombang kembali mereda. Dari Manado, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Terkait angin kencang dan ombak besar yang menghantam pesisir pantai Kota Manado, kita terhubung dengan Bapak Eko Prasetyo selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore. Pak Eko, selama beberapa hari ke depan, apakah ombak khususnya di pantai Kota Manado ini masih seperti ini Pak, masih tinggi? Ya, untuk informasi tinggi gelombang atau prediksi tinggi gelombang untuk di perairan utara Sulawesi Utara, khususnya Manado, untuk hari ini dan besok sudah berangsur turun, lebih rendah dari kemarin. Kalau kemarin kisarannya 2,5 hingga 4 meter, maka untuk hari ini, besok dan besok lusa kisarannya 1,3 hingga 2,5 meter. Jadi sudah mulai berangsur turun. Mudah-mudahan ini tidak menyulitkan warga pesisir Manado untuk adanya ancaman banjir pesisir lagi. Baik Pak Eko, apakah ini merupakan salah satu efek dari La Nina yang terjadi Pak? Ya, memang ini dalam satu rangkaian Mbak Anita. Bahwasanya ancaman bencana hidrometeorologi terus menjadi perhatian kita bersama untuk semuanya meningkatkan kewaspadaan untuk menyiapkan antisipasinya ketika sedang melanda lingkungan kita. Sampai kapan warga di pesisir pantai ini harus waspada Pak Eko? Sampai kapan cuaca seperti ini akan berakhir? Ya, BMKG selalu menghimbau kepada masyarakat pesisir untuk waspada ketika ada fenomena pasang air laut yang berbarengan dengan gelombang tinggi. Tentunya gelombang tinggi ini pasti diikuti oleh angin kencang. Kenapa? Karena pembangkitan gelombang adalah dari angin. Sehingga masyarakat pesisir tidak bisa menentukan sampai kapan, tapi terus waspada ketika masuk fase pasang air lautnya dan ada informasi peringatan ini gelombang tinggi, itu harus tetap waspada terus. Baik Pak Eko. Untuk yang kali ini ya, untuk kali ini Manado, pesisir Manado harusnya sudah mulai berangsur turun tinggi gelombangnya sehingga masyarakat sudah mulai bisa berbenah-benah untuk melakukan pembersihan. Gitu. Baik Pak Eko, selain pesisir Sulawesi Utara, pantai-pantai atau pesisir pantai mana lagi yang memang saat ini tengah menghadapi ancaman gelombang tinggi, Pak? Ya, memang saat ini posisi atau daerah-daerah yang rawan gelombang tinggi berada di laut yang terbuka, yaitu yang berhadapan dengan Laut Pasifik atau Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Yang notabene yang membujur dari barat Sumatera, selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara. Itu adalah daerah-daerah pesisir yang sering beberapa kali mengalami kejadian seperti di pesisir Manado ini. Lalu adakah alat atau imbauan peringatan dini dan siapa yang memberikan peringatan dini jika ada terjadi angin kencang ataupun ombak yang tinggi, Pak Eko? Iya, BMKG selalu memberikan peringatan dini ini kepada masyarakat.
terkait informasi gelombang tinggi. Juga informasi tentang pasang surut, kapan saat pasang, kapan saat surut. Tentunya ini harus bisa diterima oleh masyarakat. Semuanya, Informasinya seluruh biasanya Indonesia. disampaikan lewat apa Pak Eko? Ya, BMKG menyediakan semua informasi yang sangat lengkap di informasi BMKG. Bisa melalui aplikasi di App Store ataupun melalui website. Juga melalui media sosial, ya, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa Twitter, semuanya disiapkan oleh BMKG untuk masyarakat. Juga di semua kantor BMKG di daerah, menyiapkan semuanya untuk masyarakat. Juga kawan-kawan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya sudah juga menyiapkan informasi ini dari BMKG. Baik, Pak Eko, imbauan untuk masyarakat yang akan beraktivitas di pesisir pantai, khususnya mereka yang yang berhadapan dengan laut lepas seperti Laut Pasifik maupun Samudra Indonesia, Pak, ada imbauan khusus? Ya, masyarakat yang beraktivitas di sana terus perhatikan kondisi lingkungan kita, ya, utamanya kondisi cuaca kemaritimannya. Apakah ada peringatan gelombang tinggi, ataukah ada fenomena-fenomena yang kalau dirasakan masyarakat ada kecenderungan angin kencang, ya, yang berada di pesisir. Itu bukti bahwasanya di laut lepas sana pasti anginnya lebih kencang dan tentunya akan disertai oleh gelombang tinggi. Juga perhatikan waktu pasang, ya, di setiap daerah berbeda-beda jamnya. Ini perlu diperhatikan. Ketika pasang, lihat situasinya, lingkungan kita apakah sedang ada terasa angin kencang atau ada fenomena gelombang tinggi. Ini harus waspada masyarakat. Baik. Waspada apa? Tentukan bahwasannya lingkungan kita aman atau tidak akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi ketika kita mengantisipasinya. Baik, sampai kapan Pak akan terjadi gelombang tinggi ini, Pak? Untuk di seluruh Indonesia ini tentunya berbeda-beda lokasinya, ya. Untuk selatan Jawa hingga Nusa Tenggara ini masih tinggi gelombangnya, bisa mencapai hingga 4 meter. Dan ini masih berlangsung hingga 3 hari ke depan. Sedangkan untuk pesisir Sulawesi Utara, khususnya Manado, sudah berangsur turun. Ya, 1,3 hingga 2,5 meter. Ini bisa berlangsung hingga 3 hari mendatang. Nah, kalau kondisinya seperti ini, Pak, apakah nelayan masih diperbolehkan melaut atau ada dengan ketinggian tertentu baru nelayan boleh melaut, Pak? Ya, nelayan adalah bagian masyarakat yang harus bisa melihat kondisi ini lebih cermat lagi. Karena perahu mereka tentunya tidak tahan gelombang yang lebih dari 2,5 meter. Jika ada informasi gelombang yang lebih dari 2,5 meter, tentunya nelayan tidak memaksakan beraktivitas atau tidak memaksakan diri untuk beraktivitas. Iya. Baik, terima kasih Pak Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Sehat selalu Pak Eko.